Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Ukuran Gejala Pusat Data Belum Dikelompokkan SMA Budi Mulia Karawang. Adapun nama-nama kelompoknya, yang pertama yaitu Novalena Padang dengan saya sendiri, dan juga nantinya akan ada teman saya, Elisa Silayan. Pada makalah kami kali ini, ada 3 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan pada bab ketiga ada penutup. Adapun isinya antara lain, pada bab pertama akan ada latar belakang, maksud dan tujuan, dan pokok permasalahan. Pada bab kedua akan ada data, pembahasan data, dan jenis-jenis data frekuensi, dilanjutkan dengan ukuran gejala data belum dikelompokkan, lalu rata-rata, median, dan modus, kuartil, desil, dan presentil, dan juga yang terakhir pembuatan statistik menggunakan program Microsoft Excel 2007-2010. Nah, pada bab ketiga, pada bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran, dan juga pada halaman terakhir akan ada daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Secara umum, kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, menyajikan data secara ringkas dan jelas, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh para pengguna. Dan pada yang kedua, menunjukkan tren dan tendensi perkembangan suatu masalah. Dan yang ketiga, melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan dengan baik secara numerik, misalnya menghitung rata-rata dan deviasi standar, ataupun secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dan dalam makalah ini kami mengangkat tema ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dengan isi hasil observasi di SMA Budi Mulia Karawang, yaitu menggunakan data nilai mata pelajaran matematika kelas 3A jurusan IPA. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan makalah, yang pertama, untuk memenuhi persyaratan memperoleh nilai UAS Statistika semester 3. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dan perhitungan distribusi frekuensi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Yang keempat, membuat para mahasiswa lebih mengetahui dan memahami materi ini melalui analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan. Yang keempat, mengetahui cara pengolahan data materi menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007-2010 atau SPSS. Dan yang terakhir, membandingkan hasil pengolahan data statistik menggunakan sistem manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007-2010 atau SPSS. Nah, yang terakhir, pada bab pertama, pokok permasalahan. Adapun latar belakang yang telah kami paparkan, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini, yang pertama, pengertian dan istilah-istilah distribusi frekuensi, cara perhitungan data analisis distribusi frekuensi menggunakan sistem manual dan aplikasi Microsoft Excel 2007 dan 2010, dan yang terakhir, pengertian ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan, seperti rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan presentil. Bab 2. Pembahasan. Distribusi frekuensi adalah daftar data atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai nilai frekuensi yang sesuai. Pengelompokan data ke dalam beberapa kelas dimaksud agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Daftar frekuensi ini akan memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Sifat keragaman data sangat penting untuk diketahui, karena dalam pengujian statistik, kita harus selalu memperhatikan sifat dari keragaman data. Tanpa memperhatikan sifat keragaman data,
penarikan suatu kesimpulan pada umumnya tidak sah. Distribusi frekuensi umumnya disajikan dalam daftar yang berisi kelas interval dan jumlah objek atau frekuensi yang termasuk dalam kelas interval tersebut. Frekuensi distribusi frekuensi adalah pengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi data yang ada. Istilah dalam distribusi frekuensi adalah kelas, batas kelas, tepi kelas, interval kelas, titik tengah. Data. Contoh kasus distribusi frekuensi. Berikut ini adalah data nilai rapor siswa kelas 3A semester 5 jurusan IPA untuk mata pelajaran matematika. Pembahasan. Berikut ini cara untuk menggunakan analisis manual. A. Mengurutkan data. B. Menentukan range. C. Menentukan banyaknya kelas. D. Menentukan panjang interval kelas. E. Menentukan batas-batas kelas. F. Menentukan titik tengah. G. Memasukkan data ke dalam kelas yang sesuai dengan memakai sistem teli atau turus. H. Menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom teli atau turus. Penyelesaian. A. Mengurutkan data. Pada tabel ini, saya telah mengurutkan data dari data terkecil hingga data yang terbesar. B. Selanjutnya menentukan range atau R. Range adalah selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Rumus range adalah R sama dengan X maksimal dikurang X minimal sama dengan 92 dikurang 70 sama dengan 22. C. Mencari banyaknya kelas menggunakan rumus Turgas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 5,3 sama dengan 6,3. Jadi, banyaknya kelas adalah 6. D. Menentukan panjang interval kelas atau I. Interval kelas adalah lebar dari sebuah kelas yang dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. I sama dengan R per K sama dengan 22 per 6 sama dengan 3,67. Jadi panjang interval kelas adalah 4. E. Menentukan batas kelas. Batas-batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi stage class limit dan class boundaries atau tepi kelas. Tepi kelas atas BKA ditambah 0,5, BKB dikurang 0,5. Kelas 1 nilai 70 sampai dengan 73 frekuensi 11, BKA 70 ditambah 0,5 sama dengan 70,5, BKB 73,0,5 sama dengan 72,5. Kelas 2 nilai 74 sampai dengan 77 frekuensi 12, BKA 74,0,5 sama dengan 74,5. BKB 77 dikurang 0,5 menjadi 76,5. Kelas 3 nilai 78 sampai dengan 81 frekuensi 8, BKA 78 ditambah 0,5 menjadi 78,5, BKB 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. Kelas 4 nilai 82 menjadi 85 frekuensi 5, BKA 82 ditambah 0,5 menjadi 82,5, BKB 85 dikurang 0,5 sama dengan 84,5. Kelas 5 nilai 86 sampai 89 frekuensi 1, BKA 86 ditambah 0,5 sama dengan 86,5, BKB 89 dikurang 0,5 menjadi 88,5.
Kelas 6, nilai 90 sampai dengan 92, frekuensi 3, BKA 90 ditambah 0,5 menjadi 90,5, BKB 92 dikurang 0,5 menjadi 91,5. F. Menentukan titik tengah. Titik tengah adalah rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Rumusnya adalah setengah dikali batas bawah kelas atas ditambah batas atas kelas bawah. Titik tengah kelas pertama, setengah dikali 70 ditambah 73 sama dengan 71,5. Titik tengah kelas kedua, setengah dikali 74 ditambah 77 sama dengan 75,5. Titik tengah kelas ketiga sama dengan setengah dikali 78 ditambah 81 sama dengan 79,5. Titik tengah kelas keempat, setengah dikali 82 ditambah 85 sama dengan 83,5. Titik tengah kelas kelima, setengah dikali 86 ditambah 89 sama dengan 87,5. Titik tengah kelas keenam, setengah dikali 90 ditambah 92 sama dengan 91. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai memakai sistem teli atau turus. Berikut adalah tabelnya. G. Menyajikan distribusi frekuensi. Interval 70 sampai dengan 73, tepi kelas 70,5 sampai dengan 72,5, titik tengah 71,5, frekuensi 11. Interval 74 sampai dengan 77, tepi kelas 74,5 sampai dengan 76,5, titik tengah 75,5, frekuensi 12. Interval 78 sampai dengan 81, tepi kelas 78,5 sampai dengan 80,5, titik tengah 79,5, frekuensi 8. Interval 82 sampai dengan 85, tepi kelas 82,5 sampai dengan 84,5, titik tengah 83,5, frekuensi 5. Interval 86 sampai 89, tepi kelas 86,5 sampai dengan 88,5, titik tengah 87,5, frekuensi 1. Interval 90 sampai dengan 92, tepi kelas 90,5 sampai dengan 91,5, titik tengah 91, frekuensi 3. Jenis-jenis data frekuensi. A. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang di atas suatu atau di bawah suatu nilai tertentu. Kelas interval 70 sampai dengan 73, frekuensi 11, frekuensi kumulatif 11. Kelas interval 74 sampai dengan 77, frekuensi 12, frekuensi kumulatif 23. Kelas interval 78 sampai 81, frekuensi 8, frekuensi kumulatif 31. Kelas interval 82 sampai dengan 85, frekuensi 5, frekuensi kumulatif 36. Kelas interval 86 sampai dengan 89, frekuensi 1, frekuensi kumulatif 37. Kelas interval 90 sampai dengan 92, frekuensi 3, frekuensi kumulatif 40. Maka total frekuensi 40. B. Distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan dari frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruh yang dinyatakan dalam persen. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif relatif dapat didapatkan dengan dua cara. Pertama,
kita menjumlahkan frekuensi relatif dari kelas interval pertama sampai kelas interval tersebut. Atau kita bisa mendapatkannya dengan membagi frekuensi kumulatif dengan total data. Pada baris keempat, kelas interval 82 sampai dengan 85. Frekuensi relatif diperoleh dari frekuensi total per total data dikali 100% sama dengan 5/40 sama dengan 27,5%. Sedangkan frekuensi kumulatif relatif diperoleh dari frekuensi kumulatif per total data dikali 100% sama dengan 36/40 sama dengan 12,5%. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Rata-rata, median, dan modus. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Berikut tabel datanya. B. Rata-rata ukur atau geometri adalah akar pangkat N dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. G sama dengan N akar dari X1 dikali X2 dikali X sebanyak N. G sama dengan 3 akar dari 70 dikali 73 dikali 75 sama dengan 3 akar dari 383250 sama dengan 72,63 dibulatkan menjadi 72,64. Rata-rata harmonis adalah kebalikan rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. Rata-rata harmonis sama dengan N per sigma 1 per XI sama dengan 3 per sigma 1 per 70 ditambah 1 per 73 ditambah 1 per 75 sama dengan 3 per 5475 per 383250 ditambah 5250 per 383250 ditambah 55110 per 383250 sama dengan 3 per 15835 per 383250 sama dengan 3 dikali 383250 per 15835 sama dengan 72,60. D. Median adalah sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N ditambah 1/2. Match sama dengan LM ditambah N per 2 dikurang sigma F per M FM dikali C. Match sama dengan 73,5 ditambah 40/2 dikurang 11/12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 9/12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 3 sama dengan 76,5. Modus adalah kumpulan data atau nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi terbesar. Jika pada kumpulan data itu terdapat lebih dari satu data yang sama-sama paling sering muncul, maka dalam kumpulan data itu terdapat lebih dari satu modus. Mod sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Keterangan modus data kelompok LMO tepi bawah kelas modus. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C. Interval kelas modus. Mod sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C sama dengan 73,5 ditambah 1 per 1 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 1/5 dikali 4 sama dengan
73,5 ditambah 0,8 sama dengan 74,3. Kuartil, desil, persentil. Kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Kasus N sebanyak 40 data. Ditanya, cari Q2, Q3, Q5. Qi sama dengan Lq ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per Fq dikali C. Ditanya Q2. Q2 sama dengan I kali N per 4 sama dengan 2 kali 40 per 4 sama dengan 20. Lq sama dengan 73,5. Qi sama dengan Lq ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per Fq dikali C sama dengan 73,5 ditambah 20 dikurang 11 per 12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 9 per 12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 3 sama dengan 76,5. Ditanya Q3. Q3 sama dengan I kali N per 4 sama dengan 3 kali 40 per 4 sama dengan 30. Lq 73,5. Qi sama dengan Lq ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per Fq dikali C sama dengan 73,5 ditambah 30 dikurang 23 per 8 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 7 per 8 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 6,5 sama dengan 80. Ditanya Q4. Q4 sama dengan I kali N per 4 sama dengan 4 dikali 40 per 4 sama dengan 40. Lq sama dengan 88,5. Qi sama dengan Lq ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per Fq dikali C sama dengan 88,5 ditambah 40 dikurang 37 per 3 dikali 4 sama dengan 88,5 ditambah 3 per 3 dikali 4 sama dengan 88,5 ditambah 4 sama dengan 92,5. B. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dicari desil 3, desil 9. Rumus. Di sama dengan LD ditambah I kali N per 10 dikurang sigma F per Fd dikali C. Ditanya D3. Desil 3 sama dengan I kali N per 10 sama dengan 3 kali 40 per 10 per 12. LD sama dengan 73,5. Di sama dengan Lq ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per Fq dikali C. D2 sama dengan 73,5 ditambah 20 dikurang 11 per 12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 9 per 12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 4 sama dengan 76,5. Ditanya desil 9. Desil 9 sama dengan I kali N per 10 sama dengan 9 dikali 40 per 10 sama dengan 36. LD 81,5. Di sama dengan LD ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per Fq dikali C sama dengan 81,5 ditambah 36 dikurang 31 per 5 dikali 4 sama dengan 81,5 ditambah 5 per 5 dikali 4 sama dengan 81,5 ditambah 4 sama dengan 85,5. C. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Dicari persentil 40 dan persentil 74. Rumus. PI sama dengan LP ditambah I kali N per 100 dikurang sigma F per Fd
dikali C. Ditanya persentil 40. Persentil 40 sama dengan I kali N per 100 sama dengan 40 dikali 40 per 100 sama dengan 16. LD sama dengan 73,5. PI sama dengan LP ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C. P40 sama dengan 73,5 ditambah 20 dikurang 11 per 12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 9 per 12 dikali 4 sama dengan 73,5 ditambah 3 sama dengan 76,5. Ditanya persentil 74. Persentil 74 sama dengan I kali N per 100 sama dengan 74 dikali 40 per 100 sama dengan 29,6. LP 77,5. PI sama dengan LP ditambah I kali N per 4 dikurang EF per FQ dikali C sama dengan 77,5 ditambah 29,6 dikurang 23 per 8 dikali 4 sama dengan 77,5 ditambah 6,5 per 8 dikali 4 sama dengan 77,5 ditambah 3,5 sama dengan 80,8. Pembuatan statistik deskriptif dengan program Microsoft Excel 2007-2010. Jika sudah mengaktifkan analis Tolpec, langkah-langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi dan histogram dengan Excel 2007 dan 2010 adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan data. Kedua, pilih data pada menu utama. 3. Pilih data analis. 4. Pilih deskriptif statik pada analis tools. 5. Ketik kotak dialog muncul. Pada kotak input range, selanjutnya blok atau sorot range data. Pada kotak output range, arahkan kursor pada kolom kosong, berikan tanda cek pada sumber statik, lalu klik OK. Di sini saya akan melakukan statistik deskriptif dengan program Microsoft Excel dan juga dengan XPSS 22. Sebelum saya melakukan pembuatan statistik deskriptif menggunakan program Microsoft Excel 2007-2010, saya akan mencari terlebih dahulu rata-rata ukur atau geometri, rata-rata harmonis, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Di dalam PowerPoint, kami hanya menggunakan N sebanyak 3 data. Di sini kami akan mencari N sebanyak 40 data sesuai dengan data yang kami masukkan di PowerPoint. Rumus mencari rata-rata ukur di Microsoft Excel adalah sama dengan average buka kurung A2.2 A41 tutup kurung. Maka rata-rata ukur seluruh data sebanyak 40 data adalah 77,525. Rata-rata harmonis. Rumus mencari rata-rata harmonis di Microsoft Excel adalah sama dengan harmin buka kurung A2.2 A41 tutup kurung. Maka rata-rata harmonis seluruh data sebanyak 40 adalah 77,12973. Median. Rumus mencari median adalah sama dengan median buka kurung A2.2 A41 tutup kurung. Maka median seluruh data adalah 76,5. Modus. Sama dengan mode buka kurung A2.2 A41 tutup kurung, maka modusnya adalah 72. Rumus mencari kuartil. Di sini saya akan mencari kuartil minimal Q1, Q2, Q3, dan Q4. Rumus mencari kuartil minimal adalah sama dengan kuartil buka kurung A2.2 A41,0 tutup kurung untuk mencari kuartil minimal. Kuartil 1 sama dengan kuartil buka kurung A2.2 A41,1 tutup kurung untuk mencari kuartil ke-1.
Kuartil kedua sama dengan kuartil buka kurung A2 titik 2 A41 tutup koma 2 tutup kurung untuk mencari kuartil kedua. Kuartil ketiga adalah sama dengan kuartil buka kurung A2 titik 2 A41, 3 tutup kurung untuk mencari kuartil ketiga. Kuartil keempat sama dengan kuartil buka kurung A2 titik 2 A2 titik 2, A41, 4 tutup kurung untuk mencari kuartil keempat. Desil. Di sini kami hanya menggunakan pencarian desil secara manual. Persentil. Rumus mencari persentil adalah sama dengan persentil buka kurung A2 titik 2 A41, 0,4 tutup kurung. Di sini kita persentil 40 kita bulatkan ke dalam bentuk desimal. Mencari persentil 74 sama dengan persentil buka kurung A2 titik 2 A41, 0,074 tutup kurung. Di sini persentil 74 kita bulatkan ke dalam bentuk desimal. Selanjutnya kita mencari pembuatan statistik deskriptif dengan program Microsoft Excel 2007-2010. Pertama, kita masukkan data. Di sini saya sudah memasukkan data sebanyak 40. Selanjutnya kita klik data, kemudian data analis, kemudian deskriptif statistics, kemudian klik OK. Di sini sudah input range-nya A2 titik 2 A41. Output range, klik output range, kemudian klik tempat output keluarnya hasil, kemudian klik summary statistics, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Min 77,525, median 76,5, mode 72, maksimal minimum. Sum count di sana terdapat seluruh jawabannya. Sekarang saya akan melakukan pembuatan statistik deskriptif dengan program SPSS 22. Selanjutnya pembuatan deskriptif statistik menggunakan SPSS 22. Di sini saya sudah memasukkan data sebanyak 40 data, kemudian klik data, kemudian klik analis, kemudian klik deskriptif statistics, kemudian deskriptif, kemudian sorot N ke variabel S, kemudian klik OK. Dan hasilnya akan keluar seperti ini. N40, valid and list weights N40, minimum 70, maksimum 92, min 77,53, STD deficient 5,769. 3. Penutup. Kesimpulan. Dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi mencakup penyajian data, pengelompokan data ke dalam suatu daftar atau tabel, kelas interval, serta diagram hasil analisis. Sedangkan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS dapat memberikan manfaat yang besar, baik dalam perusahaan ataupun dalam dunia pendidikan. Apabila dibandingkan hasilnya, pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data otomatis dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS tentunya akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Pertama, dalam hal keakuratan, pengolahan data secara otomatis jauh lebih benar dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Lalu dalam hal efisiensi waktu, pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS
Tentu waktu yang digunakan menjadi lebih efisien jika melakukan pengolahan data dibandingkan dengan melakukan pengolahan data secara manual. Nah, adapun sarannya, pada perhitungan menggunakan secara manual tentu diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk memperkecil kesalahan tersebut, disarankan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Excel ataupun SPSS untuk hasil keakuratannya dan juga waktu yang lebih efisien. Sekianlah presentasi dari kelompok pertama. Apabila ada tutur kata atau pembawaan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.